dan mensyariatkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Saya kupu-kupu mungkin Ayahku tuh satpam gitu kan. kembali lagi bersama saya Panji di podcast Ngobrol Bisnis. Sekarang hari Jumat tanggal 11 Juni, persisnya jam 12.57. Baru aja beres sholat Jumat. Dan terus ini sih, kayaknya karena saya udah gak terlalu banyak mengikuti kasus COVID, jadi indikator saya tahu bahwa kelihatannya lagi naik lagi nih dari sholat Jumat gitu. Karena tadi di tempat saya sholat Jumat tuh biasanya pas lagi bubar ya dibiarin bubar-bubar aja gitu kan, bebas. Nah tadi nih setelah Jumatan si khotibnya atau pokoknya pengurus masjidnya lah langsung ngomong gitu, habis salam langsung ngomong, oh kalau mau bubar yang di luar dulu gitu, yang di samping kanan kiri nanti tunggu. Jadi berdasarkan instruksi dia gitu. Jadinya terus saya jadi mikir kayaknya berarti COVID nih lagi tinggi lagi nih karena sampai diatur lagi oleh nah harusnya itu sebenarnya dari awal sih, karena kan kemarin kalau ya tahun lalu sih pas awal-awal memang gak ada sholat Jumat ya, cuman setelah mulai ada kelonggaran dan boleh sholat Jumat, atau bukan boleh sholat Jumat ya, boleh sholat Jumat diselenggarakan lagi di masjid-masjid terdekat gitu, itu nggak diatur tuh. Nah sekarang udah mulai diatur lagi. Jadi ya mudah-mudahan tetap ya kita memang udah agak longgar gitu, tapi ya kasus juga tetap masih banyak kelihatannya. Bahkan kemarin ada juga teman saya yang kena 2 bulan yang lalu, bahkan ada kenalan yang meninggal gitu. Walaupun ya lagi-lagi ada penyakit bawaan kayak gitu, tapi ya tetap tinggi, dan juga kan belum semuanya vaksin, jadinya memang harus tetap menjaga diri lah, patuhi protokol, jangan terlalu heboh jangan terlalu santai lah, karena banyak orang yang udah mulai santai kayak gitu. Nah terus juga jadi lucu sih, karena tadi saya kebetulan agak telat datang sholat Jumatnya gitu, jadi memang di luar gitu, bagian-bagian luar gitu. Dan ini memang udah beberapa kali juga ya saya saksikan gitu, bahwa posisi orang sholat Jumat tuh makin aneh-aneh gitu. Kalau tadi saya tuh di luar, oke lah ada tendanya gitu, cuman di depan saya tuh ada yang di pelataran masjid dan sholatnya tuh di tangga gitu. Nah itu gimana tuh? Itu lucu banget kebayangnya, saya ngebayangin, karena saya nggak ngeliat juga kan, karena kan saya sholat ya pas lagi sholat aja gitu. Cuman pas saya ngebayangin dia oke lah pas lagi berdiri bisa gitu, cuman pas sujud nanti gimana tuh. Kan di Instagram juga sempat lihat tuh ada yang anak kecil sholat di atas motor lah apa segala macam, itu kan posisi berdirinya. Nah yang sebenarnya harusnya di capture itu adalah posisi pas lagi sujudnya, itu gimana. Itu di tangga juga oke lah dia bisa begitu. Ini tangganya jadi ada tangga, ya ini saya jelasin di podcast juga susah dibayangkan ya. Pokoknya tangga tuh kan ada yang bagian pinggirnya yang bisa, yang agak bisa buat tempat sujud lah kayak gitu. Nah itu di situ, tapi itu juga cuman berapa senti ya, nggak nyampe 30 senti kali buat tempat. Tangannya gimana, apa miring apa gimana, itu kan aneh banget gitu. Jadinya banyak sih sebenarnya hal-hal terkait dengan itu, nggak tahu tuh itu terjadi kayaknya sebelum COVID pun terjadi sih itu ya, kayak gitu-gitu ya. Ditambah lagi dengan COVID, karena kan kalau COVID jadinya ruang kapasitas ruang utama masjidnya itu kan jadi nggak bisa maksimal ya. Jadi orang banyak yang keluar atau ya dipaksa di luar, atau itu tadi tempat-tempatnya jadi terbatas gitu. Mungkin salah satu efek COVID juga tuh, jadi ada orang yang bisa sholat di tangga atau sholat di posisi yang aneh-aneh lah. Saya penasaran sebenarnya, tadi tuh pengen
gue pengen sujud di lama-lama apa dari berdiri ke sujud mau dilama-lamain pengen lihat dulu tapi ya nggak bisa gitu jadi akhirnya nggak menyaksikan bagaimana struggle-nya dia miring-miring di tangga untuk sujud gitu. Dan memang banyak ini sih ini ya satu hal juga tapi nggak terkait dengan efek COVID dan sholat Jumat juga ya. Sholat Jumat itu tempat banyak orang untuk beristirahat ya sepertinya ya. Jadi dengerin dengerin khotib sayup-sayup dengan sound system yang tidak jelas gitu ya, dengan sound system yang kurang bagus. Nah ini harusnya diperhatiin sih sebenarnya. Saya sebagai lulusan teknik fisika khususnya dari laboratorium akustik ya, harusnya ini bisa memberikan solusi. Harusnya ada sih dosen saya tuh yang suka sering ada project terkait dengan akustik masjid gitu. Cuman ini kan hal yang sederhana harusnya sih, masalah penempatan sound system, terus juga bagaimana mengatasi agar tidak ada delay di antar sound system tersebut. Sebenarnya yang bikin suaranya bergema tuh kalau di masjid kan lebih terkait dengan adanya delay antara speaker satu dan speaker lainnya gitu. Jadinya suaranya tidak clear gitu. Nah anehnya kenapa nggak terlalu banyak yang komplain ya. Saya lihat kalau nggak tahu kalau umat agama lain gimana ya. Cuman kalau di itu jadi kayak udah jadi hal yang biasa gitu. Padahal harusnya kalau suaranya bagus, yang denger, maksudnya sound systemnya bagus gitu, akustiknya bagus, yang dengerin kan pasti lebih masuk gitu. Atau ya ini kebersalingan jadinya yang dengerin tuh memang tidak terlalu berharap mendengarkan petuah-petuah bijak gitu. Jadi dan suara-suara yang agak-agak bergema kayak gitu itu udah jadi background yang tepat untuk beristirahat gitu atau tidur siang lah. Coba bayangin itu terjadi di podcaster gitu atau di YouTuber. Kalau kita ngelihat kolom komennya YouTuber gitu ya yang bagus-bagus pokoknya yang viewersnya banyak lah atau apa, kalau ada kekurangan dari sound system, kekurangan dari audionya itu udah langsung komen rame banget kan di audiensnya udah langsung pada komen-komennya ininya jelek nih audionya apa segala macam, diimprove apa segala macam gitu. Nah kenapa itu nggak terjadi di ini ya, di masjid-masjid gitu, jarang gitu ya. Oke lah masjid-masjid gede gitu ya, cuman kalau masjid-masjid kampung gitu minim banget sih yang jadi perhatian gitu. Ini 8 menit hanya untuk enggak 8 menit ya berapa menit awal ini komplain tentu bukan komplain sih, observasi lah, hasil observasi tadi habis Jumatan. Saya mau bahas apa ya? Oh iya, ini versi monolog. Tadi lupa ya pas lagi di opening. Ini versi monolog yang akan habis ini langsung dirilis. Saya mau ngebahas secara spesifik, nggak spesifik juga sih sebenarnya. Kemarin atau 2 hari yang lalu lah, baru aja ada kasus Gofar Hilman ya, terkait dengan ada isu atau ada salah satu orang di Twitter gitu ya yang bilang dia merasa dilecehkan oleh Gofar Hilman dan akhirnya rame, lalu Gofar memberi tanggapan dan segala macam gitu. Cuman saya nggak akan fokus ke situnya sih. Saya pengen ngebahas terkait dengan corporate action yang dilakukan oleh si Lawless-nya gitu. Banyak yang bilang ini gimmick gitu ya. Cuman saya nggak tahu juga sih realnya seperti apa. Tapi kayaknya udah ada penjelasan lebih lanjut bahwa ya ini memang real dilakukan oleh si Lawless perusahaannya ya. Terkait dengan ada pernyataannya, teman-teman bisa cari di internet lah kayak gitu. Nah saya nggak mau spesifik bahas itu sebenarnya, dan memang agak-agak ngilu juga ya ngebahasnya ya, karena ya macam-macam lah ininya, banyak ininya. Cuman saya pengen angkat ke sesuatu yang lebih luas gitu. Saya pengen ngebahas tentang, dan ini juga ngilu, khawatir juga bisa terjadi ke orang-orang terdekat atau ke saya sendiri bahkan gitu di perusahaan yang saya jalankan. Jadi saya pengen ngebahas ya, kalau seorang CEO bertindak atau founder lah ya, kalau founder bertindak inappropriate gitu ya,
perusahaan tuh harus melakukan apa sebenarnya, atau dampak, mungkin juga ada kaitannya dampak apa yang bisa diterima oleh si perusahaan, dan juga perusahaan harus melakukan apa untuk contain atau untuk solving the problem gitu, biar nggak ini gitu. Ini secara luas, dan saya tidak berbicara secara penuh atas pendapat saya sendiri gitu, karena saya juga belum tahu pengalamannya di situ, belum ada pengalaman di situ. Jadi saya tadi nge-search dan dapat artikel yang bagus ya dari Harvard Business Review, dari HBR gitu. Judulnya tuh We Study 38 Incident of CEO Bad Behavior and Measure Their Consequences. Jadi lebih ke kajian ya yang dibikin oleh David Larker dan Brian Tayan. Nah, mereka ini adalah profesor dan researcher dari Stanford ya. Jadi harusnya sih based on case yang udah ada gitu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan di situ, saya lihat memang banyak ada dua sih yang pengen saya sampaikan. Yang pertama, memang banyak kejadian sih CEO itu turun atau juga diturunkan karena perlakuan bad behavior-nya. Konteks bad behavior atau inappropriate ini bisa dua hal sih. Satu itu benar-benar sampai ke kriminal. Yang kedua itu memang bad behavior aja gitu. Bukan sampai kriminal tapi apa ya, tidak diterima oleh conduct atau tidak diterima oleh kode etik lah ya, tidak diterima oleh kode etik yang ada di masyarakatnya pada saat pada waktu itu gitu. Salah satu yang paling terkenal ya tentu saja yang dilakukan oleh si siapa namanya tuh CEO Uber ya, Travis siapa sih CEO Uber namanya? Travis Uber, Travis siapa namanya? Travis Kalanick ya, terkait dengan email dia yang beredar waktu sebenarnya lama ya, tahun 2013 email dia email ke karyawannya terkait dengan pengaturan spesifik event apa ya, outingnya mereka lah, outing perusahaannya. Nah, salah satunya yang diatur di situ adalah kalian gak boleh having sex each other kecuali bla bla bla. Itu dianggap tidak appropriate lah pada waktu itu, seperti itu. Dan juga memang behavior atau budaya atau ekosistem kerja di Uber tersebut pada waktu itu ya, sekarang mungkin udah jauh lebih baik gitu. Pada waktu itu tidak apa ya, tidak bahasanya gimana ya, terlalu macho lah ibaratnya, tidak banyak yang memudahkan perempuan kalau yang saya baca ya beberapa tahun yang lalu, sebelum si Travis Kalanick ini dimundurkan pada 2018 atau 2018 kalau nggak salah, 2018 atau 2019. Banyak itu ya Travis Kalanick. Tadi juga saya nge-search, ternyata ada juga di Toshiba bahkan pernah terjadi juga kayak gitu. CEO-nya juga diturunkan lah ibaratnya, karena ya kalau yang kasusnya ini sih lebih ke memang dia melakukan kecurangan terhadap perusahaan kayak gitu. Ada juga di Amerika, Peanut Corporation of America, dia udah sampai kriminal kayak gitu, 28 tahun di penjara, jadinya ya terpaksa harus diturunkan kayak gitu. Volkswagen bahkan juga pernah kejadian. Jadi memang secara common itu sering terjadi. Bahkan ada studi tadi saya baca juga, turnover CEO itu di Amerika tahun 2018 ya kalau nggak salah saya baca tadi, atau 2020 itu ternyata tinggi gitu, mencapai beberapa ribu lah, walaupun ya memang hanya sebagian kecil, nggak nyampe 30% ya, ya 30% udah lumayan sih sebenarnya. Kalau nggak salah 20%, nggak nyampe 20%-nya yang turnover itu diakibatkan oleh yang bad behavior atau inappropriate kayak gitu. Sisanya sih lebih kayak nggak perform dan segala macam, underperform lah kayak gitu. Jadi lebih banyak. Itu yang pertama. Jadi memang kasus-kasus CEO diturunkan atau mengundurkan diri atau company mengkat itu banyak banget gitu. Yang kedua, dalam kasus yang ingin saya, ya tadi ya sebagai pengantarnya tadi kan dari si kasus yang di Lawless gitu. Tapi secara umum CEO di sini
belum tentu jadi CEO, tapi artinya adalah belum tentu posisi orang tersebut adalah CEO sehingga si perusahaan mengkat kayak gitu. Dalam kasus yang Lawless kan sebenarnya CEO-nya Lawless, saya nggak tahu sih siapa kayak gitu, tapi yang saya tahu itu adalah owner juga atau shareholder kayak gitu. Cuman sebenarnya fungsi CEO, salah satu fungsi CEO adalah evangelis kan sebenarnya. Evangelis atau evangelis itu apa ya? Kalau di penyiarnya lah atau pensiarnya atau pembawa pesan atau ambasador lah ya, atau ambasador dari si perusahaannya. Jadi sosok yang dilihat. Nah kebetulan kalau kasus di Lawless itu, dan banyak juga ya di tempat-tempat lain gitu ya, founder-foundernya itu bertindak sebagai evangelis juga gitu. Bisa dilihat kalau ada di konten podcastnya. Terus juga saya yakin juga banyak terjadi deal-deal yang baik itu karena memang melihat siapa empunya si produknya kayak gitu, walaupun secara operasional tidak bertindak sebagai CEO. Jadi maksud saya membahas ini adalah istilah CEO-nya sini lebih ke fungsi dia sebagai representatif perusahaan keluar, baik itu tadi ya sebagai ambasador atau evangelis, pokoknya sesuatu yang cukup bagian dalam tanda kutip bahasa sederhananya dia bagian marketingnya lah kayak gitu, baik itu secara sosok aja atau memang dia melakukan secara rutin tindakan atau aktivitas marketing kayak gitu. Jadi dua hal itu sebenarnya yang pengen saya iniin di awal ya sebelum kita membahas. Jadi maksud saya terminologi CEO walau bahasanya CEO tapi bisa jadi bukan hanya spesifik CEO kayak gitu. Bisa jadi memang ada komisaris yang memang dia atau komisaris perusahaan yang artinya dia memiliki, atau komisaris independen perusahaan yang dia menjadi wajah dari perusahaan bertindak misbehavior atau bertindak inappropriate sehingga menyebabkan ada dampak terhadap perusahaan dan perusahaan itu harus melakukan apa. Nah itu sebenarnya yang pengen saya bahas. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya sampai sini. Nah tadi balik lagi ke artikelnya dari Harvard Business Review ya. Mereka ini mempelajari 38 kasus di mana CEO dalam tanda kutip ya, yang udah saya revisi ya, melakukan bad behavior dan konsekuensinya seperti apa kayak gitu. Dalam kasus-kasus yang mereka bahas ini sebenarnya tidak ada yang sampai ke tindakan kriminal. Jadi lebih sifatnya tindakannya tuh dipertanyakan aja gitu, questionable but not illegal kayak gitu. Salah satu atau beberapa contohnya adalah misalnya melakukan kontroversial public statement, ucapannya kontroversial kayak gitu, terus punya personal relationship dengan karyawan atau kontraktor, atau juga membangun reputasi yang jelek kayak gitu, overbearing, verbally combative kayak gitu. Bahkan kayak kasusnya beberapa bulan yang lalu kan juga ada tuh CEO dari startup yang koboi duren sawit itu ya, itu namanya Restock ID, dia juga itu yang yang habis nggak sengaja nyerempet orang tapi behaviornya mengeluarkan senjata airsoft gun sih sebenarnya kalau nggak salah ya. Itu juga termasuk hal-hal kayak gitu, tapi nggak tahu saya nggak tahu sih kayak kelanjutan kasusnya apakah itu jadi kriminal apa enggak, tapi kayaknya damai deh kalau nggak salah, sempat beredar di grup WhatsApp kayak gitu. Nah kayak gitu ya, jadi being rude juga tindakan-tindakan kayak gitu. Nah itu termasuk kategori-kategori yang 38 kasus yang dibahas oleh si researcher ini gitu. Nah diklasifikasikan lagi nih spesifiknya dari kasus-kasus tersebut, 34% CEO itu berbohong pada shareholder terkait dengan personal matter, terkait dengan dia biasa minum-minum misalnya, terus juga ada criminal record yang disclose akhirnya kebuka, atau dia memberikan
pemalsuan kredensial yang kayak gitu-gitulah. Itu 34% dari kasus yang ada. 21% melakukan sexual affair or relation with kontraktor, anak buah juga atau partner kayak gitu-gitu yang berkaitan dengan perusahaan. 16% menggunakan corporate funds untuk sesuatu yang dipertanyakan gitu. Itu juga termasuk. 16% lainnya juga objectionable personal behavior or using abusive language. Itu mungkin salah satu contoh yang tadi sih duren sawit itu kayak gitu ya. Salah satu contohnya kalau di Indonesia kayak gitu. Terus 13% CEO making public statement offensive ke customer atau social group kayak gitu. Jadi studinya mereka kurang lebih tipe-tipenya yang kayak gitu. Nah, nanti bisa teman-teman simpulin sendiri sih yang kasusnya spesifik yang Dawes ini yang jadi trigger pembahasan ini. Jadi sebenarnya saya nggak spesifik ngebahas kasus yang itu, tapi trigger aja untuk ngebahas. Nanti teman-teman bisa metain masuknya kemana kalau gitu. Nah, kalau di sini dia ngebahas, ini artikelnya pendek sebenarnya, jadi nanti teman-teman mungkin bisa nge-search sendiri atau nyari sendiri gitu dan baca lebih lengkap. Cuman ada beberapa poin ya yang saya sarikan gitu. Yang pertama adalah impact-nya. Nah, impact ke perusahaan atau tempat dia bekerjanya kayak gitu. Jadi ternyata memang tindakan misbehavior atau inappropriate ini, walaupun masuknya ada yang not legal ya, tidak termasuk ilegal kayak gitu ya, tidak termasuk ilegal. Ini ternyata memberi dampak yang cukup kontraproduktif gitu ke perusahaan itu sendiri gitu. Misalnya, ternyata dari setiap kejadian rata-rata tuh ada 250 berita terkait dengan hal tersebut kayak gitu. Jadi diberitakan secara tidak baik gitu. Saya nggak tahu tuh yang kasusnya Restock kemarin, preman duren sawit, koboi duren sawit, atau yang si Lawless ini udah seberapa banyak. Tapi ini dari studi itu bisa sampai 250. Dan media coverage itu cukup resisten gitu. Bahkan beritanya kalau yang dari studi ini, mereka tuh bisa bertahan 4,9 tahun setelah inisial kejadiannya. Jadi misalnya kejadiannya tahun 2010, maka sampai 2015 mungkin masih ada tuh. Kalau kita nge-search tentang itu akan masih tetap muncul. Makanya ya jadi dampaknya cukup buruk secara media coverage lah, secara reputasi dari si perusahaan akan terbawa juga gitu. Nah, salah satu contohnya juga ini ada dia nyebutin salah satu contohnya, dia sempat termasuk studinya dia adalah American Apparel. Ada salah satu CEO-nya pada waktu itu dia berjalan ke kantor atau dia ada di kantor tanpa pakaian sama sekali, hanya pakai underwear doang kayak gitu. Jadi itu kan tidak tergantung moral conduct teman-teman sih, apakah itu termasuk kegiatan yang inappropriate-nya atau inappropriate seperberapa, tapi ya di kantor gitu sih, maksud pakai underwear doang. Itu kejadiannya 10 tahun sebelumnya gitu, sebelum studi ini dijalankan. Tapi ketika setelah 10 tahun kejadian tersebut itu masih rame gitu di media kayak gitu. Jadi itu bahkan sampai segitu, itu contoh ekstrimnya. Tapi rata-rata tuh 4,9 tahun masih bertahan kayak gitu. Itu secara dampak dampak reputasi lah. Lalu kalau dampak terkait mungkin terkait dengan bisnisnya, reputasi juga tidak berkaitan secara langsung dengan bisnis sih, tapi ada berkaitan juga gitu. Nah, kalau dampak langsungnya salah satunya ini adalah disebutkan di sini nih, shareholder generally but not always ya react negatively to news of misconduct kayak gitu. Jadi misalnya ada kegiatan tadi, shareholder tuh biasanya bereaksi negatif. Dalam konteks ini mereka public pada umumnya. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa kayak gitu. Nah, itu bisa terjadi penurunan harga sahamnya kayak gitu. Bisa sampai 3,1%, rata-rata tuh atau mediannya tuh 1,1% dalam 3 hari trading period dari inisial story-nya rilis gitu. Misalnya
kasusnya muncul tanggal 10 Juni kayak gitu, lalu dalam beberapa hari ke depan, dalam 3 hari ke depan itu harga marketnya turun gitu. Contoh yang ekstrim juga adalah yang terjadi pada HP, Hewlett Packard ya, yang printer itu gitu. Dia tuh stoknya turun sampai 9% gitu, gara-gara CEO-nya dilaporkan memiliki affair dengan karyawannya kayak gitu, dengan salah satu karyawan, dengan salah satu kontraktornya, female kontraktornya kayak gitu. Jadi walaupun secara umum dia bereaksi negatif, tapi ada juga yang ya nggak terlalu ngaruh juga itu terhadap kepemilikan. Nah sayangnya di studi ini memang tidak ada yang menyebutkan kaitan langsung terhadap penjualan ya, atau revenue atau salesnya. Tapi ya mungkin akan jadi pilihan orang terkait tadi poin yang pertama, yaitu terkait reputasi. Kalau reputasinya jelek ya mungkin akan mempengaruhi orang-orang atau konsumen untuk memakai atau membeli produknya dari si perusahaan tersebut kayak gitu sih kurangnya ya, asumsinya. Jadi 2 dampaknya kayak gitu. Terkait reputasi dan juga terkait dengan public opinion dalam konteks shareholder yang dimiliki atau kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh publik kayak gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan perusahaan gitu ya? Kalau yang dibahas di HBR ini adalah most company take active approach to respond allegation of misconduct. Jadi mereka melakukan respon langsung kayak gitu terhadap kasus yang terjadi. Bahkan 84% si perusahaan itu merilis press release ya, mengeluarkan press release terkait dengan masalah tersebut gitu. Baik itu ya macam-macam nih, ada beberapa sifatnya gitu. Ada juga dari perusahaan-perusahaan itu adalah 71% tuh spokesperson-nya atau misalnya bagian PR-nya atau misalnya shareholder-nya itu berbicara langsung ke press kayak gitu. Ada juga board member juga berbicara ke pers atau ke media itu 37% gitu. Tapi pada intinya sih mereka ya 84% dari sampel yang mereka study itu melakukan press release dan berbicara melakukan bikin formal statement lah. Dan itu yang tadi dilakukan, yang jadi landasan kita bicara hari ini ya, yaitu itu yang dilakukan Lawless juga gitu, bahwa dia mengeluarkan pernyataan bahwa mulai pada saat ini atau kapan udah nggak jadi bagian lagi, jadi nggak tahu tuh bagian dalam konteks manajemen atau kepemilikan juga, karena kan nggak bisa langsung secepat itu ya, kecuali memang udah ada meeting. Kalau secara formal pasti ada meeting luar biasa, rapat umum pemegang saham yang sifatnya luar biasa lah kayak gitu terkait dengan ini. Nggak tahu udah sejauh mana. Tapi itu adalah hal yang wajar karena memang 84% perusahaan tadi melakukan hal itu gitu. Nah, tapi juga memang willingness of the individual director to discuss this matter nggak terlalu spesifik gitu. Jadi memang bisa nggak terlalu kita harapkan banget misalnya dari founder-founder yang lain akan berbicara secara langsung pada contoh di riset ini juga kayak gitu. Jadi ya secara company aja yang berbicara kayak gitu. Jadi memang karena memang ya tadi biasanya bisnis itu kan for the sake of the business gitu, bukan walaupun si perusahaan tersebut itu adalah perusahaan teman-teman gitu, gue sama teman-teman gue bikin perusahaan, tapi kadang-kadang ada yang lebih besar lagi gitu. Konteks bisnis ya tetap harus dijalankan karena 2 reason awalnya tadi atau 2 impact awalnya tadi bisa cukup besar, terkait dengan reputasi, terkait dengan tadi ya nilai saham yang turun kayak gitu, atau juga refleksinya mungkin bisa ke penjualan kayak gitu juga. Makanya for the sake of the business biasanya memang si perusahaan akan mengeluarkan statement atau ya tadi press release seperti itu gitu. Di luar tersebut personal yang mau tetap mendukung yaitu masing-masing sih sebenarnya. Apalagi kalau udah jaringan pertemanan ya pasti ya urusan perusahaan kita selesaikan seperti ini, tapi untuk support mah personal mah tetap jalan, bisa jadi seperti itu kayak gitu dalam kasus apapun ya, dalam kasus apapun perusahaannya seperti itu.
Nah, lanjut lagi, mungkin nggak nyampe 5 menit lagi ya, karena saya ada janjian podcast juga habis ini ternyata. Eh, dua lagi. Corporate punishment for the CEO misbehavior ini rada-rada inkonsisten kayak gitu berdasarkan risetnya mereka. Dalam risetnya mereka ini 58% CEO tuh langsung termination gitu. Langsung termination, langsung diputus hubungan, langsung langsung di-cut lah. Nah, tapi sisanya memang macam-macam gitu. Ada yang di-cut sementara, ada yang nanti setelah di-remove lalu diangkat lagi kayak gitu. Ada juga yang sifatnya dipotong gaji, dipotong bonus, atau meminta untuk mundur, atau ya tadi perubahan terkait dengan struktur atau komposisi, bahkan bisa sampai sejauh itu juga ada. Jadi memang masih variasinya cukup besar gitu. Hanya 58% yang sifatnya langsung tadi di-cut saja kayak gitu. Nah, ini juga yang terakhir ya, CEO misbehavior can reverberate across the organization. Nah, ini juga bisa jadi efeknya, bahkan ya ini balik lagi ke efek ya, bisa jadi lebih besar lagi. Karena kalau di sini based on contoh mereka, CEO action yang inappropriate itu bisa menyebabkan loss gitu ya, loss of the major client. Kalau dia udah punya klien yang bagus, itu bisa jadi hilang, bahkan sampai ke federal investigation terkait dengan si perusahaannya juga bisa ke bawah-bawah gitu. Tapi tergantung kasusnya ya sebenarnya, tergantung kasusnya juga. Dan juga ya bisa menyebabkan jadinya chaos gitu, atau terjadi kalau di sini sih ada proxy battle antar shareholder gitu, bisa jadi karena jadinya menyebabkan si perusahaan itu agak-agak kacau lah ibaratnya. Jadi ya memang adalah salah satu tindakan yang bijak kalau menurut si Harvard Business Review itu ya CEO themselves ya dibuat resign saja, dan itu kayaknya terjadi di restock ya kayak gitu. Dan juga kalau di kasus di Lawless ya tadi ada pemutusan, bukan pemutusan sih ya, ada surat seperti itu gitu sih kurang lebih. Jadi itu adalah dampak-dampak yang bisa mungkin terjadi kalau CEO itu berbuat, atau founder ya secara umum, tadi udah saya jelaskan, berbuat inappropriate atau melakukan bad behavior lah. Jadi memang hal yang bijak dilakukan oleh si perusahaan adalah bagaimana for the sake of the business, reputasi bisnisnya tetap terjaga, sales atau tadi kepemilikannya itu kalau dalam konteks perusahaan publik itu tetap bagus, tidak turun-turun banget kayak gitu ya, melakukan press release atau pemutusan kontak atau pemutusan ya tadi ya termination yang kayak gitu-gitu, itu adalah langkah yang bagus gitu. Ya kurang lebih kayak gitu. Walaupun ya ini ya, kemarin saya juga baru ngobrol dengan shareholder saya baru sore kemarin, tapi tidak terkait dengan ini, yaitu terkait dengan secara umum sebenarnya kita menjalankan bisnis pengennya tuh kalau bisa faceless, dalam konteks bekerja dengan sistem yang bagus kayak gitu, sehingga siapapun yang menjalankan dalam tahap tertentu itu tidak terlalu penting, tapi performanya tetap bagus dan segala macam. Tapi pada akhirnya kita berharapnya seperti itu. Tapi pada akhirnya kita lagi-lagi berkesimpulan ya memang sulit juga sih pada tahap-tahap tertentu, atau mungkin bahkan di semua tahap tetap butuh sosok yang bisa representasiin si perusahaan keluar ataupun ke dalam gitu. Karena keluar dan ke dalam ini sama pentingnya gitu. Keluar ya jadi wajah si perusahaan keluar, ke dalam nih sosok yang bisa digunakan atau dilihat atau di look up oleh si karyawan-karyawannya. Dan itu memang pekerjaan yang besar ya, menjadi wajah ataupun berusaha untuk membangun sistem. Kayaknya sih dua-duanya tetap butuh effort kayak gitu aja podcast monolog ya, ngobrol bisnis versi monolog pada tanggal 11 Juni hari ini. Sampai ketemu di podcast ngobrol bisnis episode berikutnya. Bye.